yang masyarakat nggak banyak tahu kan orang menafsirkan Pak Prabowo emosi segala macam. Kalau saja masyarakat tahu apa yang ada di balik itu mereka pasti akan salut. Oh, Pak Prabowo ternyata dengan seperti itu diserang personal seperti itu tetap cool, hanya diem senyum. Orang akan luar biasa karena kalau Mas Tatang yang mengalami nyawat sepatu, barang sepatu udah. Orang berdebat soal pilgub segala macam, faktanya kan yang mengusung Mas Anies yang paling besar waktu itu adalah Gerindra. Ya. Terlepas siapapun yang pertama kali mengusulkan, ya faktanya juga kan Gerindra membiayai. Pak Prabowo kan nggak pernah mengatakan cuman gua nih satu-satunya, kan nggak pernah gitu. Beliau juga nggak pernah mengatakan gua yang ngusulin, yang pertama nggak pernah. Beliau hanya mengatakan saya mengusung. Bahkan untuk mengatakan membiayai pun beliau nggak mengatakan gitu. Ya, bayangin loh ya, yang bilang membiayai itu orang-orang termasuk saya. Apa sih Mas yang mendasari? Pasti ada beberapa alasan ya Mas, bahwa ini 02 nge-push satu putaran. Ini bukan soal maraton nggak maraton. Tapi ya, apa yang terbaik bagi bangsa dan negara lah. Dan kami merasa yang terbaik bagi bangsa dan negara adalah kalau bisa satu putaran. Toh kita sudah dekat di sana, kecuali masih jauh. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tata Gurito. Saya Ardhito Ramadan. Di acara Classmate Kompas.com, ngobrol gas pasti, nampol. Respect. Yes, kita sudah kedatangan Mas Derajat Wibowo. Terima kasih sudah datang ini. Mbak Derajat. Sudah banyak putunya. Cucunya siapa ya? Ini beliau adalah Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, betul ya? PAN. Terlihat dari jasnya. Yes. Jasnya PAN. Ya. Kemeja biru muda. Istilahnya jaspol ini. Tapi ini apa Mas Derajat? Kita ketuaan di PAN ya, kita nggak ikut melok sing pan itu. Iya. Nggak ikut jogetnya gitu ya. Iya, aduh. Udah sepuh ini, sesepuh ini. Ya, selain Ketua Dewan Pakar PAN juga Pak Derajat adalah anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran gitu ya. Makanya luarnya Jaspan, dalam kemeja biru muda. Oke gas. Yes. Dan kalau kita tahu ternyata Mas Derajat ini bukan baru sekarang ini mendampingi Pak Prabowo di Pilpres ya? Iya kan, PAN mendukung Pak Prabowo sejak tahun 2014. Ya, waktu itu saya masih waketum PAN, ketumnya Bang Hatta. Kemudian 2009, waktu itu Prabowo Hatta kan? Ya. Nah, kemudian 2019 Prabowo Sandi. Ya. Oke. Nah, sekarang 2024 Prabowo Gibran. Berarti udah hampir mau jalan, ya 10 tahun. Udah ketiga hampir kalinya 15 ya. Iya, udah tahu. Apa yang beda Mas Dari Derajat? sosok Pak Prabowo? Dari Pak Prabowo. Prabowo. Ya tentu karena dulu kan beliau di seberang Pak Jokowi. Sekarang beliau juga dengan Bang Zul mengatakan bahwa tim Jokowi. Oke. Jadi ya sebagai menteri tentu beliau sekarang melihat perspektifnya tentu berbeda begitu ya. Dan karena beliau menjalankan berbagai tugas dari Pak Jokowi, beliau melihat sendiri bahwa Pak Presiden memang pekerja keras dan karena itu ya salah satu yang berbeda kalau dulu beliau mengkritisi Pak Jokowi sekarang memuji-muji Pak Jokowi. Tapi ya Om Jawa kan bilang waiting tresno. Jalanan itu. Iya. Jenderal kenal Ratresno. Tapi emang nggak tahu apakah ini kalau dalam politika kita bicara nggak bisa lepas juga dari citra ya Mas Derajat. Image Pak Prabowo di 2 kali Pilpres sebelumnya 2014 2019 tegas gitu. Terus cukup termasuk pribadi yang kelihatan secara gaya komunikasi kuat gitu ya. Strong gitu ya. Kemudian kalau sekarang lebih kalemnya atau enggak sih, apalagi
Nggak tahu kalau yang kemarin agak panas juga kayak debat terakhir ya. Iya, kalau dulu dia lebih banyak strongman-nya kelihatan ya. Sekarang strongman-nya tetap kelihatan, tapi memang ada semacam apa namanya wisdom tersendiri. Oke. Dan yang masyarakat nggak banyak tahu kan, orang menafsirkan Pak Prabowo emosi segala macam. Kalau saja masyarakat tahu apa yang ada di balik itu, ya kan kita kan nggak bisa hanya melihat sesuatu dari yang di luar saja. Kan? Apa yang terjadi di balik itu mereka pasti akan salut. Pak Prabowo ternyata dengan seperti itu, diserang personal seperti itu, tetap cool, hanya diem senyum. Orang akan luar biasa, karena kalau Mas Tatang yang mengalami, nyawat sepatu, barang sepatu udah. Iya kalau ada yang mengalami, udah sepatu diambil, udah dilempar. Jadi kalau orang tahu apa yang terjadi sebenarnya, itu mereka akan angkat topi, salut pada Pak Prabowo bahwa beliau bisa calm dan tenang dalam situasi seperti itu. Oke, tapi dalam konteks ini kaitannya soal serangan Mas Anies berarti, karena yang punya hubungan secara politik dulu di Pilgub dia di silahkan ditafsirkan. Tapi memangnya apa sih Pak yang mungkin dianggap oleh timnya Pak Prabowo ini tentang kutip mungkin kelewatan, sehingga menurut Pak Derajat tadi bilang sudah bagus Pak Prabowo nggak lempar sepatu gitu. Apa sebenarnya yang terlalu offsetnya seperti apa sih Pak? Kalau aneh ini paling Kalau itu ngantuk Mas ya Mas. Aduh. Pak Prabowo nggak akan lempar sepatu. Iya. Maaf ya. Saya ngantuk. Gasnya terlalu pol. Iya. Ya maksudnya apa mungkin dianggap terlalu offset gitu? Saya nggak bisa cerita terlalu detail ya, tapi intinya adalah bahwa ada etika tertentu yang harus dipegang ya. Selain ya orang berdebat soal pilgub segala macam, faktanya kan yang mengusung Mas Anies yang paling besar waktu itu adalah Gerindra. Ya. Terlepas siapapun yang pertama kali mengusulkan ya. Kemudian juga ya faktanya juga kan Gerindra membiayai ya. Terlepas dari apapun lah ininya, tapi ya mungkin itu saja yang bisa saya share ya. Jadi setelah melihat seperti itu, dan bagi mereka yang terlibat langsung, saya kan nggak terlibat langsung karena PAN nggak ada di situ waktu itu. Ya, tapi saya langsung dengar dari teman-teman di ini ya reaksi Pak Prabowo sangat luar biasa, sangat luar biasa, sangat cool, calm dan apa namanya kasarnya orang lempar segala macam, beliau masih cool, sangat cool gitu. Tapi kalau orang nggak tahu cerita di baliknya, ya penafsirannya jadi beda-beda. Tapi yang tahu cerita di baliknya kita angkat jempol. Oke. Karena kemarin kan sempat juga setelah debat itu beberapa hari yang lalu Pak Ahmad Muzani kan mengatakan bahwa kalau saya nggak salah ingat ya Pak, jadi Pak Muzani mengatakan bahwa sebenarnya tidak habis pikir dengan apa yang dilontarkan Mas Anies, karena sekali lagi Pak Muzani di situ mention, ini Sekjen Gerindra ya, mention bahwa jasa Pak Prabowo untuk Mas Anies itu besar gitu ya, cukup besar gitu. Nah, apakah tadi kaitannya soal kalau tadi Mas Derajat bilang bahwa kalau orang yang ngerti ini lihat kemarin tuh Pak Prabowo sebenarnya cukup kalem loh, kalau orang yang nggak ngerti itu, iya kan, melihat bahwa cukup emosional. Artinya apakah memang karir politik seorang Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 itu yang menjadi batu loncatan dia kala itu sangat diwarnai dengan perih-perihnya Gerindra untuk memperjuangkan dia waktu itu, Mas Derajat? Oh iya, dan jangan lupa waktu itu tuh Gerindra posisinya oposisi kan? Iya. Oke. Ya. Gerindra itu oposisi dan keluarga Pak Prabowo, Mas Hasim itu kan memang pebisnis keluarga. Ya. Tapi ya oposisi, bisnis oposisi itu kan memang perkembangannya nggak bisa terlalu cepat gitu ya. Nah, dalam situasi seperti itu beliau mengusung partainya
mengusung satu calon begitu ya. Dan beliau nggak langsung setuju loh. Beliau kan Mas Andi kan cerita tuh detik-detik terakhir baru beliau setuju. Tentu pasti banyak pertimbangan kan. Nah akhirnya beliau setuju, kemudian mengusung dan tentu juga membiayai pada kondisi pada saat itu, dan pesaingnya itu adalah yang surveinya sangat tinggi, didukung oleh banyak sekali kekuatan ekonomi, ya kan. Ya kasarnya calonnya pemerintah lah kira-kira gitu. Petahana juga waktu itu. Itu jadi kelihatan sekali kan beratnya. Sebegitu beratnya, dan Pak Prabowo tentu Pak Prabowo kan nggak pernah mengatakan cuman gua nih satu-satunya, kan nggak pernah gitu. Beliau juga nggak pernah mengatakan gua yang ngusulin yang pertama, nggak pernah. Beliau hanya mengatakan saya mengusung. Bahkan untuk mengatakan membiayai pun beliau nggak mengatakan gitu. Ya, bayangin loh ya, yang bilang membiayai itu orang-orang termasuk saya, gitu. Ya. Tapi beliau sendiri nggak mengatakan, beliau hanya mengatakan saya mengusung. Jadi beliau nggak mengklaim mengatakan beliau membiayai, tapi ya kalau berjuang politik kan harus ada biayanya. Logistik. Ya tentu banyak yang membantu biayai, tapi Gerindra sebagai pengusung utama kan tentu bebannya lebih besar. Ya, yang dihadapi adalah yang betul-betul sangat well established, ya kebayang sajalah beratnya gitu kan. Waktu itu ya, kebayang saja beratnya, sehingga ya kalau saya misalkan Mas Tatang sudah bantu saya kayak begitu, ya nggak mungkin mentolo lah ngomong Mas Tatang kelabimu nggak mungkin saya ngomong mentolo gitu. Ini kalau saya. Ya, tapi dengan cerita tadi itu, apakah artinya memang Pak Prabowo bisa dikatakan merasa dikecewakan kah begitu dengan kondisi di debat kemarin itu? Kalau kecewa dalam konteks pribadi sih enggak ya. Ya wajar lah kalau beliau merespon dengan beberapa respon beliau itu ya. Jadi ya enggak. Tapi yang beliau lebih kecewa, yang langsung beliau katakan itu adalah dalam konteks data sensitif yang termasuk negara itu, yang beliau bagi masyarakat awam karena mungkin belum memperoleh informasi tentang apa saja sih informasi yang sensitif bagi negara itu mungkin ya beranggapan kok Pak Prabowo nggak mau menjawab apa segala macam. Tapi bagi mereka yang tahu, reaksinya ya emang yang benar seperti itu. Bahkan saya pun ya yang ngocehnya itu kalau ditanya seperti itu, pasti reaksi saya ya saya nggak akan mau menjawab gitu loh. Mungkin kalau saya akan kick balik mungkin ya. Tapi Pak Prabowo waktu itu kan nggak kick balik. Karena kalau beliau kick balik itu akan menunjukkan ketidaktahuan mereka yang menanyakan gitu terhadap informasi yang dikecualikan istilahnya ya. Itu sesuatu yang sangat sensitif. Itu diatur undang-undang loh. Diatur undang-undang. Jadi ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ya. Undang-undang itu tahun 2008 dijelaskan lagi oleh PP PP 61 tahun 2010 ya. Nah, di situ di pasal 17 itu mengatur beberapa jenis informasi yang istilahnya informasi yang dikecualikan. Nah, pasal 17 di butir C-nya itu pertahanan keamanan. Ada beberapa butir yang dikecualikan. Termasuk di situ ada juga sumber daya alam segala macam. Nah, memang di PP itu memerintahkan pada kementerian untuk mengatur misalkan sumber daya alam ya. Itu ya kalau cadangan minyak kita segala macam itu terbuka lah. Tapi ada informasi sumber daya alam tertentu yang dikecualikan, ya mungkin saya nggak tahu yang sudah diputuskan ISDM apa, tapi mungkin masalah mineral tanah jarang, mungkin ada beberapa yang harus perlu dikecualikan, apa sajalah. Jadi di pertahanan keamanan itu lebih banyak yang harus dikecualikan, termasuk di intelijen. Di situ ada juga tentang intelijen. Ada 10 butir informasi yang dikecualikan, kelompok informasi yang dikecualikan. Nah, yang ditanyakan pada saat debat itu secara substansi ya,
itu termasuk yang seharusnya dikecualikan. Oh. Nah, jadi pilihan buat beliau pada saat itu kan, maaf nih, mempermalu mitra debatnya dengan mengatakan, lu nggak paham ya soal ini. Atau beliau mengatakan yang lain, ya ngeles lah kasarnya, datanya keliru, nanti aja didiskusikan, waktunya nggak cukup. Pilihannya kan dua itu saja. Apakah akan mempermalu mitra debatnya atau mengatakan nggak usah didiskusikan sekarang. Nah, Pak Prabowo memilih nggak usah didiskusikan sekarang, ini bukan forumnya. Itu menunjukkan juga kematangan dan coolnya beliau kan, kalau bahasa anak-anak sekarang kan santuinya beliau. Kalau saya mungkin saya kick balik gitu. Tapi ente paham nggak ini kan, gitu kan. Tapi ya disitulah apa namanya pilihan silakan ya, masyarakat silakan baca sendiri Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya tahun 2008, kalau misalnya nomor 14 atau nomor 18 nomornya. Di pasal 17. Silahkan dibaca sendiri, kemudian baca juga PP-nya. Anda akan tahu bahwa nggak semua bisa dibuka. Nggak semua bisa dibuka. Jadi ketika ada yang mengatakan informasi pertahanan transparan saja, artinya dia nggak paham tentang undang-undang tadi dan dia nggak paham tentang pertahanan keamanan. Tapi Mas, kalau kemarin kita juga sempat ngobrol sama Mas Budiman Sujatmiko tuh, Mas Budiman kan kadang-kadang ya waktu yang debat pertama itu, kelar itu rodok mancing-mancing Pak Prabowo agak nakal dikit, nggak apa-apa. Tapi Pak Prabowo itu nggak mau katanya. Nah, di isu kemarin debat ketika itu isu pertahanan yang harusnya, bahkan kalau kita bicara ya Mas, secara mungkin Pak Prabowo nggak menhan pun, latar belakang beliau itu ekspertisnya di situ. Artinya dia justru punya kemampuan, pengetahuan untuk offense ke Mas Anies, Mas Ganjar gitu. Kenapa Mas gak dilakokno gitu? Nggak dilakuin? Iya, ingat nggak yang pertama kali disampaikan Pak Prabowo berkali-kali? Kita cinta tanah air nggak? Kita cinta tanah air nggak? Sebenarnya itu kode keras sebenarnya. Jadi kalau kita betul-betul bersikap negarawan, cinta tanah air, tahan dulu lah, persaingan politik, persaingan politik itulah. Pengen menang debat, lah gitu ya. Tapi lihat dulu yang kita bahas ini sesuatu yang memang pantas untuk dibawa di forum seperti itu, ditonton semua orang atau enggak. Jadi kalau saya melihatnya, Pak Prabowo itu merasa bahwa ini bukan materi yang pantas dibawa di debat. Gitu. Materi ini ya memang lebih pantas dibahas di ruang yang konfidensial karena pengaruhnya, efeknya ke negara. Saya bisa share karena saya pernah memimpin satu unit di lembaga yang khusus itu kita semboyannya itu kita see nothing, hear nothing gitu loh. Nggak ngelihat, nggak apa, pokoknya karena memang banyak hal yang keterkaitannya dengan keamanan nasional itu nggak bisa diomongkan. Jangankan ngomongkan materinya ya, substansinya. Saya ngomongin Mas Arya ya. Mas Dito. Saya ngomongin Mas Dito sebagai bagian dari tim saya di situ. Itu nggak bisa. Makanya ingat nggak waktu itu ada Banyu Biru yang nunjukin surat. Aku wis ciloko. Saya waktu itu lagi dinas di luar waktu itu kalau nggak salah. Saya lupa ditugaskan di mana. Langsung ada oh my God. Ditaruh di medsos lagi ya. Jadi ya ya memang ada hal-hal yang nggak bisa dibuka untuk dan sensitif ya. Dan kalau di negara lain, negara maju di Amerika itu penjara loh hukumannya. Di kita juga sebenarnya di undang-undang keterbukaan informasi itu ada ancaman pidananya 3 tahun. Nah tapi setelah debat ada ini nggak Mas? Ngeluh-ngeluhnya nggak Pak Prabowo soal hari itu? Karena kan itu situasinya kayaknya kemudian setelah debat ditanyain soal tidak saling bersalaman sama Mas Anies. Habis itu beberapa hari setelahnya pidato kampanye. Baru ya, itu kan rame juga di masyarakat. Iya kan gitu kan. Nah itu tapi itu Mas Derajat yang ada di tim Pak Prabowo. Itu sih hanya bunga rampai saja. Yang menjadi concern beliau itu justru masalah data pertahanan. Data itu.
Ya, itu yang saya tahu. Dan juga yang kita bahas ini apa namanya? Justru setelah debat itu dengan apa yang terjadi di dalam debat itu kami mendapat tambahan suara dari mbak-mbak, dari adik-adik milenial perempuan itu kita dapat tambahan suara. Nah, udah nikah belum? Belum. Ini juga belum. Dari yang diincar-incar tuh suaranya ke kita. Iya. Yang diincar-incar tuh suaranya nambah ke kita. Dan ini bukan saya ngomong loh. Bukan saya ngomong karena saya di timnya Prabowo Gibran, enggak. Ini yang ngomong teman di paslon sebelah. Kita kan saling komunikasi, kita kan teman baik, teman akrab ya. Nah, jadi paslon sebelah ngasih tahu saya, Mas. Ini paslon sebelah ini ada 2 loh. Sebelah kanan sebelah kiri. Pokoknya sebelah lah. Yang jelas nggak mungkin sebelah belakang. Di paslon sebelah, Mas, survei Pak Prabowo malah naik, Mas. Itu setelah debat 2 hari. Dan ini dibahas di internal mereka. Jadi lembaga survei yang mereka Hire. Yang kerjasama dengan mereka melaporkan, meminta supaya yang ini nggak diteruskan karena ternyata justru menaikkan elektabilitas Pak Prabowo. Itu dari ibu-ibu, dari mbak-mbak, karena mereka kan nggak kayak kita. Kalau kita kan menerangi debat ya dari mulai pertama sampai terakhir. Ya. Mereka kan lihat di sosmed, di TikTok, lihatnya kan sedikit-sedikit. Dan itu kan langsung membentuk persepsi. Nah, politik itu kan persepsi sangat krusial. Iya. Jadi kami justru mendapat tambahan suara di situ. Nah itu yang geser itu karena nggak tahu ya Mas, kalau aku lihatnya kan salah satu persepsi yang muncul, wah ini Pak Prabowo kasihan banget ini. Dizalimi lah kesannya gitu ya. Dibully. Itu yang bikin geser itu juga karena persepsi itu. Lebih karena itu, karena kebanyakan yang terdeteksi itu adalah di kelompok milenial ya, milenial sama generasi Z. Itu kayaknya ya mereka ini kok orang muda 2 kok ngeroyok ngebully gitu loh. Kok nggak tahu apa ya kira-kira begitulah. Ada persepsi itu ya muncul ya. Tapi dengan itu, ini setelah debat kan juga sempat rame beberapa kali timnya Pak Prabowo mendengungkan bahwa Pilpres 1 putaran saja begitu. Apakah dengan yang tadi Bapak bilang ada tambahan suara, apakah memang ada optimisme bahwa Pilpres ini bisa 1 putaran atau harus 2 putaran? Karena kita tahu kalau dari survei-survei yang memang sudah dirilis ke publik kan memang belum ada 50% plus 1 gitu. Ada sebagian, tapi tentu kalau masih ada lagi yang belum 50% plus 1, itu artinya ya kita masih harus kerja keras. Gitu ya. Makanya kan kita lihat Pak Prabowo keliling, ya kemudian Mas Gibran terutama itu belusukan di mana-mana, yaitu kita berusaha menggait suara ya. Dan kita udah identifikasikan gitu suara dari mana saja yang bisa kita kejar ya. Mungkin saya bisa buka juga, salah satunya adalah terutama pemilih Pak Jokowi yang masih ada di sebelah gitu. Oke. Ya tinggal dicek saja pemilih Pak Jokowi lebih banyak di paslon 1 atau paslon 3. Di 1 setahu saya. Ya pemilih Pak Jokowi yang masih di sebelah itu yang kita ajak pulang kandang lah gitu ya. Oke. Gak pindah kandang tak masih ke jeneng. Iya, pulang kandang lah, kandangnya Pak Jokowi. Artinya hitung-hitungan TKN sekarang memang masih belum tembus 50% plus 1-nya ya. Karena masih belum berusaha itu ya. Kalau di lembaga survei yang lapor ke kita itu ada yang sudah masuk, ada yang belum masuk. Jadi ya kita artinya ya dengan begitu kita konservatif aja lah. Kalau kita ambil yang enaknya saja udah lewat kan akhirnya kita jadi lengah. Jadi kita ambil yang konservatif, berarti daerah sini daerah situ masih perlu dikejar. Daerahnya mana lihat aja Mas Gibran kemana deh. Itu berarti di situ ya. Kelihatan kan. Iya. DKI itu. Ya pokoknya di mana Mas Gibran itu. Dan Pak Prabowo juga kan. Gimana? Bang Zul kan keliling. Iya. Bang Zul Jawa Tengah kan kita kejar, kita kumpulkan suara di Jawa Tengah. Selain karena memang PAN kan dari dulu kan 8 kursi jadi 0. Ya. Nah, sekarang kita berusaha lagi ya. Bang Zul malah lebih banyak ngepost di Jawa Tengah sekarang. Untuk bisa memastikan bahwa ini Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa 1 putaran apa tidak, ini kalau dari hitungan TKN apakah memang kan deadline-nya sangat mepet dengan 14 Februari atau sudah bisa diprediksi dari sekarang sih Pak sebenarnya? Mungkin akhir Januari awal Februari kita bisa lihat. Bisa lihat. Ya, karena nanti setelah itu pergeserannya itu nggak terlalu banyak.
Ya. Kalau sekarang itu masih ada cukup banyak yang masih bisa bergeser. Bagaimana cara gesernya ya kan kalau ini perlu kekuatan geser. Tapi Mas Reza, yang jadi pertanyaanku juga adalah ini kemarin kan ada tudingan atau ya biasalah saling melempar narasi politik. Kalau dari timnya Caimin gitu bahkan mengatakan kenapa 02 itu merujuk ke 02 lah yang nge-push satu putaran itu berarti mereka tuh nggak kuat maraton. Ketika harus masuk babak 2 gitu. Ya, ketika harus masuk babak 2. Tapi sebenarnya apa sih Mas yang mendasari pasti ada beberapa alasan ya Mas bahwa ini 02 nge-push satu putaran. Ya, yang sering disampaikan kan kita kalau 2 putaran kan ada belasan triliun yang akan keluar lagi kan untuk pembiayaan pemilu. Kemudian yang kedua, kalau 1 putaran itu kan kita lebih cepat mempersiapkan transisi untuk melanjutkan program-program kan. Kalau politiknya terlalu lama itu kesian juga efeknya ke masyarakat gitu. Kita lihat aja lah yang kecil-kecil aja itu gara-gara bendera calon, bendera partai terlalu banyak, ada kakek dan nenek. Iya, tabrakan sih. Esek-esek seperti itu kan banyak itu. Jadi kita ini bukan soal maraton nggak maraton, tapi ya apa yang terbaik bagi bangsa dan negara lah. Dan kami merasa yang terbaik bagi bangsa dan negara adalah kalau bisa 1 putaran. Toh kita sudah dekat di sana, kecuali masih jauh. Kalau kita masih jauh, katakanlah hanya 30%, gitu kan ngomong seperti itu nggak masuk akal dan juga nggak ada logikanya lah. Kita ini kan sudah dekat, sudah dekat dan tinggal menggeser beberapa teman dan teman itu terutama mereka juga sebenarnya sudah punya ikatan emosional dengan Pak Jokowi. Oke. Mas tadi menyebut bahwa kenapa salah satunya mendorong agar 1 putaran supaya transisinya bisa mulus begitu, setelah ada ruang untuk transisi. Tapi kan dengan 1 putaran pun nanti akan ada waktu lowong yang cukup jauh gitu terhadap kepelantikan di 20 Oktober 2024. Apakah tidak khawatir katakanlah akan malah riak-riaknya malah jadi muncul di jeda waktu tersebut, apalagi sekarang kan udah ada muncul juga isu pemakzulan Pak Jokowi dan sebagainya. Itu gimana? Kalau transisi kan lebih awal dipersiapkan kan lebih mulus, misalkan tentang IKN, ya kan, itu kan akan bisa lebih mudah dimatangkan kan, ya, dan IKN ini kan udah konsensus nasional melalui undang-undang, artinya harus kita jalankan, tinggal kita cari jalan yang terbaiknya bagaimana, kemudian nah itu kalau kita 1 putaran IKN bisa lebih cepat gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan terkait pemakzulan ya itu sih wacana-wacana saja, real politiknya agak sulit kan ya. Beda, bahkan seandainya katakanlah gosip ada rombongan menteri mengundurkan diri itu benar ya, saya masih menganggapnya gosip gitu. Beda situasinya dengan zaman Pak Harto dulu. Ketika zaman Pak Harto dulu itu masyarakat sudah lama sekali di bawah Orde Baru, ada reaksi yang cukup keras di masyarakat gitu ya. Kalau sekarang Pak Jokowi populer sekali, 70% lebih approval rating beliau dan lihat aja sendiri sambutan ketika beliau di daerah-daerah kan luar biasa gitu. Jadi saya rasa pemakzulan itu mungkin hanya luapan emosi yang harus terluapkan karena tidak bisa terluapkan. Nggak ketemu tempatnya. Mas tapi soal approval rating tadi menarik. Sejauh apa dari Mas Derajat sendiri dan tim di TKN melihat approval rating Pak Jokowi itu berpengaruh terhadap elektabilitas Pak Prabowo? Itu sejauh apa? Besar pengaruhnya besar. Karena ya biar bagaimanapun juga masyarakat kan melihat calon wakilnya kan putranya Pak Jokowi. Jadi ya besar sekali gitu. Jadi efeknya besar dan contohnya di Bali nih. Bali ini kan basisnya kandang banteng ya. Tapi kemarin Mas Gibran di sana luar biasa sambutannya. Ya memang ada konser musik segala macam, tapi luar biasa sekali ya. Kemudian di Jawa Tengah ya kampanye dari paslon lain ternyata teriakannya Prabowo kan ya. Jadi sebagian
pihak yang tadinya mempertanyakan kok Pak Jokowi katakanlah walaupun beliau nggak menyatakan secara eksplisit, tapi miring ke Pak Prabowo, ya, itu yang tadinya ragu-ragu ya sekarang mulai bisa melihat, oh iya ini ya Pak Jokowi pilihannya benar gitu. Sehingga ya mereka yang pendukung Pak Jokowi itu mulai banyak yang balik ke 02 gitu. Tapi ya kita tunggulah, masih ada proses beberapa saat. Rasa-rasanya sih kalau trennya seperti yang kita lihat harian selama ini, rasa-rasanya sih akhir Januari sudah 50% lebih kita rasa-rasanya. Kalau lihat trennya ya, saya kan ekonom yang biasa ngelihat. Ya. Jadi kalau lihat trennya seperti itu rasanya. Pak Derajat tadi sempat menyebut juga gosip bahwa para menteri di Kabinet Indonesia Maju mundur. Itu memang sudah terjadi, apa bukan terjadi, sudah bergulir isunya belakangan ini gitu ya. Cuma kalau Pak Derajat sendiri melihat possibility para menteri ini mundur terbuka nggak sih, apalagi masa jabatan mereka kan tinggal sedikit lagi, kurang dari setahun. Ya itu tadi, saya rasa sih itu luapan emosi yang tidak terluapkan harus terluapkan. Oke. Jadi saya rasa itu sih lebih ya. Saya nggak tahu karena saya nggak bicara langsung dengan nama-nama yang digosipkan akan mengundurkan. Jadi saya nggak tahu. Tapi saya membaca itu rasa-rasanya sih mungkin juga bukan dari beliau-beliau itu sendiri, mungkin dari pihak lain mungkin. Saya nggak tahu. Oh. Atau malah jangan-jangan Pak Jokowi sendiri yang mereshuffle menteri-menteri yang digosipkan mau mundur itu. Kira-kira beliau mungkin akan mereshuffle kan tinggal gampang, mudah dengan beliau mereshuffle. Ya. Jadi kalau beliau akan mereshuffle saya rasa mudah ya. Cuman gosip itu muncul seperti misalkan Menteri Keuangan kan yang menyebutkan kan Bang Faisal. Jadi ya saya nggak tahu Bang Faisal dengarnya dari mana karena saya belum bicara juga. Artinya kan bukan dari sumber di Kementerian Keuangan. Iya. Dan isu itu maksudnya TKN juga tidak menangkap adanya isu, maksudnya gosip-gosip itu tuh nggak dapat juga ya Mas? Ya, saya belum bisa mengkonfirmasi sih karena memang ya kalau dengar gosipnya ini begitu itu iyalah. Cuman kalau seorang Derajat ngomong berdasarkan gosip ya susah payah saya ini biar gimana pun kan ilmuwan. Basisnya teori data ya walaupun udah ngider nggak karu-karuan di mana-mana. Terus nggak jelas kok. Bojoku ngomongnya kamu tuh karirmu apa toh masa jadi. Sekalku. Ya sesepuh loh, nggak jelas di mana-mana. Jadi ya tapi kan basisnya tetap ilmu. Jadi harus ada dasar teorinya yang solid, datanya, dokumennya jelas. Kalau nggak lihat itu ya lebih baik nggak usah ngomong. Oke. Nah, Mas Derajat bicara soal ilmu. Apa ilmu yang dimiliki oleh seorang Zulkifli Hasan sehingga kayaknya cukup istimewa di depan seorang Joko Widodo? Ini kan kemarin sempat makan dulu loh masih sebelum debat gitu kan. Terus kayaknya Bang Zul ini kan juga berapa kali politisi PAN kan ngomong, ya emang Bang Zul ini mepet terus kalau sama Pak Jokowi, sering ikut. Nah ini ilmu apa yang dipegang ini? Ya Bang Zul ini orang yang hands on, terus nggak mau banyak muter-muter, langsung tes gitu menjalanin sesuatu. Contohnya ketika dia diangkat jadi Mendak, itu Bang Zul kan perintah dari presiden kan ada turunkan harga minyak goreng. Nah, Bang Zul nggak mau pakai diskusi-diskusi panjang, dia kumpulkan teman-temannya termasuk saya ya. Kemudian masalah minyak goreng gimana supaya bisa turun cepat. Ya udah, saya sampaikan beberapa informasi, Bang Zul juga bilang begini, oke, berarti harus ini nih langkah yang paling cepat nurunin. Itu langsung diambil oleh Bang Zul dan ternyata benar. Dalam waktu nggak sampai sebulan harga langsung turun. Karena yang dilakukan bukan wacana, bukan omon-omon. Yang dilakukan Bang Zul langsung tes gitu, sehingga efektif kan minyak goreng langsung bisa turun. Kemudian perintah Pak Jokowi yang lain beliau bisa jalankan. Jadi Bang Zul itu senang sekali mengundang diskusi teman-temannya yang menurut dia paham tentang sesuatu. Nah dari situ dia ambil ilmu-ilmunya itu terus, tapi dia nggak berteori lagi dari situ. Langsung dia ambil keputusan. Nah, kayaknya Pak Jokowi kan tipenya sama seperti itu. Ya. Pak Jokowi kan juga nggak suka banyak
berwacana, apa yang terbaik itu langsung dijalankan, terus kemudian langsung beliau ngider keliling belusukan untuk memonitor. Nah, Bang Sul seperti itu. Tapi memang di salah satu acara PAN di mana Pak Jokowi hadir, para menteri, ketua umum partai lain hadir, Bang Sul memang mengatakan, Pak kalau siapa yang ikut Pak Prabowo ikut sama Bapak Presiden, rating beliau naik, Pak. Jadi saya ikut Bapak, rating PAN nanti naik. Oh, kata Pak Jokowi, yuk Pak Sul ikut saya terus sekarang. Jadi ya itu di acara terbuka, makanya saya bisa cerita kan. Ya ikut saya nanti. Jadi ya ternyata memang PAN ratingnya naik sekarang. Jadi ya dari milenial, dari berbagai kalangan kita survei kita naik sekarang. Ya. Mudah-mudahan ya, bisa bagus performance PAN nanti. Pak, bicara soal hubungan Pak Zul dengan Pak Jokowi ini kan beberapa waktu lalu kalau tidak salah Pak Zulkifli Hasan pernah mengatakan bahwa PAN ini partainya Pak Jokowi begitu. Dan akhirnya timbul spekulasi yang nggak tahu dari mana, wah jangan-jangan Pak Jokowi ini mau gabung PAN nih. Nah kalau dari PAN ngeliatnya apakah memang benar Pak Jokowi mau gabung PAN atau itu hanya semacam analogi aja begitu? Enggak, itu kalau masuk ke PAN enggak. Tapi bahwa PAN ini timnya Pak Jokowi sekarang, Pak Prabowo kan kita tim Jokowi gitu kan. Bang Sul juga kita tim Jokowi. Ya memang PAN timnya Pak Jokowi dan Pak Jokowi sangat nyaman dengan PAN dan PAN mendapat tugas untuk politik tertentu, elektoral tertentu. Jadi ya mungkin lebih tepatnya adalah Pak Jokowi sangat nyaman dan mengandalkan PAN sebagai salah satu pilar partai pendukung beliau gitu. Nah di hari itu kan waktu itu Bang Zul mengaku kalau beliau yang mengundang Pak Jokowi makan siang ya waktu itu ya, atau sebaliknya ya gitu ya? Oh yang makan siang, makan berdua itu. Ya itu kan setelah Pak Jokowi makan malam dengan Pak Prabowo. Ya, saya rasa wajar lah karena 3 ketua umum ini kan menteri beliau. Saya rasa wajar dan kalau kemudian kan settingnya bukan setting kenegaraan, maksudnya settingnya kan di luar kan. Nah, settingnya di luar. Jadi ya wajar kalau di situ dibahas soal politik, perkembangan terakhir Pilpres, perkembangan terakhir Pileg, wajar itu. Cuman saya belum mendapat surat izin ngomong. Belum di ACC. Jadi belum dapat SIN, jadi ya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Ya. Tapi kalau kita lihat, Mas Rejat, ya ini kan politik. Wong Jawa kan, orang Jawa ya politik simbol. Ketemu sama Pak Prabowo. Besoknya Pak Erlangga. Bang Zul dulu toh. Erlangga dulu, Sabtu. Pak Erlangga. Iya, yang di Bogor. Besoknya baru Bang Zul. Simbol apa yang ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi di situ kalau menurut Mas Rejat? Ya simbol keakraban, perkoncoan. Oh iya. Konco. Iya, konco yang lain. Kenapa nggak diajak? Ya. Artinya apa itu mempertebal ini ya Mas? Maksudnya bahwa dalam posisi itu meneguhkan posisinya meneguhkan gitu ya? posisi. Kan tiga-tiganya kan menteri beliau. Ya, jadi ya wajar di situ. Kalau yang partai koalisi beliau yang lain nggak diajak, ya saya nggak tahu. Beliau kan yang tahu. Ngajak itu beliau ya. Iya. Ya nggak tahu. Ya mungkin satu saat nanti akan bertemu Bang Surya dengan Ibu Mega. Ya saya nggak tahu. Tapi ini ya belum dapat surat izin. Aduh, Mas Rejat. Belum dapat SIN. Ini tuh dan sahabat Mas juga lagi rame ini kemarin PDI ini kayaknya juga ada beberapa pergeseran ini pindah. Nah ini nggak tahu Mas, tapi kalau orang awam ini melihat ya, Mas Rejat dapat info juga nggak sih Mas sebenarnya posisi Pak Jokowi hubungan dengan PDI itu gimana sekarang gitu? Ya yang jelas kan beliau nggak pernah mengatakan beliau tidak di PDI lagi, PDIP lagi. Beliau kan nggak pernah mau berkomentar di soal itu. Jadi ya saya rasa sih masih status quo saya rasa sih ya. Tapi ini kan rumah orang lain. Railo nih ngomong. Jadi ya yang saya tahu itu saja. Ya di PDIP. Aja ditahan-tahan Pak Mas.
Tahan-tahan ya, tokno Mas, tokno sithik ae. Koncoku akeh ini. Mas Hasto konco lawasku. Mas Renat kelihatan menahan dirinya, aduh. Terlihat sekali. Kalau pengen gitu. ngomong nih cuma Ini berarti ngerti apa? Ngerti Simbol. Ngerti rosone wong Jawa. Baiklah, ini. Oke, kita lanjut ke balik ke program. rumahnya ini Balik lagi ke deh rumah. waktu itu deh. KIM. Ya. Ya, Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo kita lihat udah hampir sebulan lebih mungkin pemilu gitu ya. Dan tinggal sebulan lagi pencoblosan. Kita mengingat bahwa highlight dari Pak Prabowo ini yang paling baik digembar-gemborkan adalah program susu gratis dan makan siang gratis. Ya. Dan ini memang bukan pertama kali digemborkan oleh Pak Prabowo gitu ya. 2014-19 kalau tidak salah juga sempat dicanangkan gitu. Kalau dari TKN sebagai Dewan Pakar gitu ya, apa sih urgensinya menggemborkan program ini dibandingkan mungkin isu-isu yang lain gitu? Ya, kita udah ketinggalan dibanding 76 negara lainnya. Ini kan udah diterapkan di seluruh banyak negara. Iya. Kita udah ketinggalan. Makanya kita kalah terus bal-balan kan. Besok lawan Jepang lagi nih kacau kita nih kalah. Berat ya kayaknya ya. Ya, yang sering diomongkan Pak Prabowo itu adalah saya pengen generasi muda kita, bayi-bayi kita itu tinggi, intelektualnya tinggi, dan itu kan memang harus dari kecil. Ya. Dari dalam kandungan Nutrisi. ibunya dikasih gizi yang bagus supaya otaknya berkembang bagus, IQ-nya berkembang tinggi banget gitu kan. Terus habis itu ya badannya juga nggak sependek saya gitu kan, lebih tinggi lagi gitu. Jadi ya Pak Prabowo dari dulu seperti itu ya, beliau itu komandan. Ya. Biar gimana pun seperti saya itu ilmuwan ya, basisnya. Pak Prabowo itu basisnya komandan. Komandan itu yang dipikirkan adalah pasukannya ini makanannya udah cukup belum, logistiknya udah cukup belum. Oh iya. Ya, jadi rakyat ini logistiknya makanannya udah cukup belum. Ya. Dan kalau beliau selalu mengatakan pengen generasi muda kita tinggi banget, pengen generasi muda kita IQ-nya tinggi banget, yaitu tadi supaya di Olimpiade sains ya, sains itu kita prestasinya bagus, kita banyak menemukan teknologi bagus, di olahraga kita bisa menang di banyak olahraga ya. Jadi ya itu ya termasuk di sepak bola, kalau kita kalah tinggi kan larinya aja udah lebih udah kejarnya udah susah gitu kan. Jadi wajar dan itu dari sisi penerimanya tentunya mengurangi stunting. Tapi dari sisi dampak ekonominya ya, sebelum saya mulai ngoceh dulu orang banyak yang enggak kok makan siang, dikit-dikit makan siang. Tapi coba kita lihat yang udah sering saya sampaikan itu. Hari ini menunya telur, 82,9 juta butir telur harus disediakan. Berapa banyak peternak ayam yang akan diuntungkan, ya kan? Berapa banyak ibu-ibu catering yang akan diuntungkan. Itu duitnya 400 triliun lebih itu berputar di masyarakat loh. Nggak berputar di konglomerat, muternya di masyarakat. Ya. Gitu? Yang nyediain makanan itu kan masyarakat. Nah, begitu duit 400 triliun muter di masyarakat, bukan hanya masyarakat kota saja, masyarakat desa juga, pokoknya semua lah ya. Itu perputaran ekonominya luar biasa. Sekarang ini pemilu ya. Pemilu itu adalah salah satu instrumen pemerataan ekonomi yang efektif. Karena apa? Karena duit yang ada di elit, caleg-caleg ini kan elit nih, itu digerojokkan ke masyarakat. Ya yang beruntung sablon memang, itu kan semua orang tahu. Tapi kan yang lain bukan hanya sablon kok. Dagang-dagang kaki lima begitu ada kampanye, ada konser-konser, kalau di kita konser Dewa kan, itu berapa banyak yang masyarakat yang ikut berputar ekonominya. Dan anggaran pemilu itu yang di KPU sekian, ditambah mungkin yang diedarkan oleh caleg-caleg, itu saya rasa nggak sampai 100 triliun. Ya. Itu saja udah memutar ekonomi rakyat begitu luar biasa. Apalagi ini 400 triliun. Putaran ekonomi rakyatnya bakal luar biasa. Dan ini namanya adalah government investment spending. Jadi belanja negara itu ada dua komponen. Belanja investasi dari pemerintah, belanja konsumsi dari pemerintah. Belanja konsumsi itu contohnya kalau kita kasih subsidi yang habis bansos itu belanja konsumsi. Belanja investasi itu yang diinvestasikan untuk pendidikan, untuk kesehatan, ya, untuk pengembangan teknologi, itu belanja investasi. Nah,
semua ekonom pembangunan itu sepakat belanja investasi ini lebih besar efeknya terhadap pertumbuhan, terhadap pemerataan. Nah, makan siang ini belanja investasi karena diinvestasikan di generasi muda, diinvestasikan di ibu-ibu hamil, diinvestasikan di anak-anak sekolah gitu. Jadi program yang kelihatan simpel tapi dampak ekonominya luar biasa, makanya WFP ya, the World Food Program mengatakan ini adalah salah satu investasi terbaik dari pemerintah. Oke. Makanya ada koalisi makan siang, school children meal coalition ya. Itu ada koalisi itu dan melibatkan banyak. Kita sudah terlambat dibanding negara ASEAN juga, kita sudah terlambat sebenarnya. Jadi saya rasa memang bagi teman-teman yang masih katakanlah ngecengin program ini, tolong deh baca laporan WFP, tolong baca program semuanya, itu Anda akan bisa lihat bahwa ini program yang sederhana tapi sangat efektif. Gitu. Tapi salah satu yang mungkin jadi kritik dan mungkin kebingungan ya Mas, mungkin beberapa misalnya orang kayak aku nih. Ini kan begitu banyak dan besar tadi, mungkin memang efeknya di tataran masyarakat, tadi Mas Derajat bilang berputar di situ. Tapi untuk pemenuhan kebutuhan, pokoknya tadi ketika telur itu misalnya kebutuhan dalam negerinya belum cukup misalnya, atau misalnya susu. Susu, betul. Nah, akhirnya gimana Mas? Apakah memang proses investasi ke bawah itu juga harus dibantu dengan akhirnya ekspor sementara impor. Sementara capres-capres lain ya itu justru ngecenginnya karena justru pengen mengurangi swasembada di dalam negeri. Iya, oke. Impor. Buat yang selalu selalu anti impor, saya tanya HP Anda impor atau produksi dalam negeri? Kebanyakan impor. Ya. Tapi gini, saya dari dulu juga selalu pengen produksi dalam negeri. Tapi kita kan harus realistis, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya program makan siang tadi, itu negara menjadi off-taker, menjadi penjamin beli bagi produk-produk itu. Artinya harga telur, harga susu, harga daging ayam, itu nanti akan lebih stabil. Karena permintaannya udah jelas. Jadi peternak harga sayur, ya kan pasti ada sayur, buah-buahan, petani kates sih apa tuh? Papaya. Ya. Itu pasti nanas itu harganya kan agak lebih stabil karena sudah ada permintaannya, ya kan. Nah, kalau nggak cukup, ya memang kita harus menaikkan produksi itu, makanya di Prabowo Gibran kita ada program swasembada pangan. Nah, susu itu memang realistis kita masih kurang. Jadi nanti mungkin susu bagi yang industri itu harus impor mungkin. Susu yang yang untuk program ini itu bisa dari para peternak sapi perah kita, ya kan? Jadi harganya lebih terjamin. Nah, kekurangannya itu bagaimana caranya? Pak Prabowo sudah memberikan jawaban ya. Ya mungkin dalam jangka sangat pendek kita masih ada impor. Sekarang juga masih ada impor, toh. Nah, kita akan impor sapi. Ya. Pak Prabowo menyebutkan waktu itu mengatakan memang beliau menyebutkan contohnya India, tapi bukan India tok gitu. Beliau menyebutkan India itu karena sebagai contoh sapi perah yang cocok untuk tropis. Nah, yang orang di luar pertanian atau peternakan itu belum banyak tahu, sapi perah di Indonesia, sapi susu di Indonesia itu kebanyakan namanya adalah Friesian Holstein, FH. Ya, FH bukan Fakri Hamzah ya. Kan bolo, friend, IM. Sohib. Ya, FH. FH itu didatangkan oleh Belanda pada saat penjajahan, saya lupa tahun 1700-an atau 800-an gitu. Karena mereka nggak bisa dapat susu yang cukup di sini. Dia datangkan dari sana. Tapi sapi ini kan biasa kedinginan. Di jalur tropis susunya kurang. Produksinya enggak. Produksi susunya nggak maksimal. Jadi makanya di Indonesia. Sementara sapi lokal itu kita memang nggak banyak yang cocok untuk susu. Sehingga akhirnya di Indonesia itu dikawinkan. FH ini dikawinkan dengan sapi lokal Madura, sapi lokal Jawa. Muncul sapi grati. Di Jawa Timur udah banyak sapi grati. Nah itu susunya lumayan bagus, lumayan tinggi. Nah, kalau kita impor FH itu sudah banyak di kita, ya. Tapi ya itu tadi produksinya nggak maksimal. Nah,
Di Australia maupun di New Zealand itu sapinya FH semua. Ya. Di Australia itu ada 1,6 juta sapi kalau nggak salah populasinya, sapi perah ya. Itu sebagian besar 90%-an lebih kalau nggak salah itu FH. Ya. Jadi kalau kita impor dari sana FH, ya nanti kejadiannya akan sama yang. Tapi tetap harus diimpor dari sapinya itu. Nah, sapi dari India itu ada sapi namanya Red Sindhi, kemudian Saiwal ya, satu lagi saya lupa namanya ya, ada 3 itu yang produksinya bagus. Cuman India itu masalahnya ada penyakit PMK. Ya. Ya. Nah, jadi dari Brasil ada juga, ya, dari Amerika juga ada. Ya. Jadi ketika impor tentu syaratnya nggak boleh ada PMK. Ya. Jadi kalaupun dia sapinya cocok untuk daerah tropis tapi ada PMK ya tetap nggak akan dimasukkan. Tapi yang harus kita genjot memang grati. Cuma genjot grati ini kan nyuruh sapi mana itu kan nggak bisa. Mana kamu tuh sapi mana kan nggak bisa. Ya toh? Kan ada prosesnya. Suruh kawin berapa. Jadi ini kan perlu agak waktu panjang. Jadi nggak akan terkejar. Karena itu memang kita harus impor sapi indukan. Kemudian di situ susunya supaya bisa terkejar sambil kita kembangkan grati tadi. Nah, efeknya apa? Efeknya kan peternak kita jadi oh iya ini orang-orang yang tadinya nggak peternak, wah ini ada kesempatan bisnis. Peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan yang tadinya ngeremehin sapi, nanti dulu kita harus mengembangkan grati kan ini harus ada project yang oke nih ya. Iya, jadi itu dampak putarannya akan besar gitu. Jadi impor untuk sementara mungkin akan dilakukan, tapi setelah itu kita pelan-pelan akan sama dengan beras, sama dengan kita kan masih banyak impor, makanya kita dorong food estate supaya produksi kita bisa meningkat drastis gitu. Tapi ya memang Pak Prabowo dari dulu concern sekali dengan pertanian. Jadi ya beliau memang ingin produksi pertanian kita itu meningkat, itu salah satu prioritas utama beliau. Beliau dulu soalnya HKTI juga kan Mas? Iya toh, HKTI. Dan di rumahnya di Hambalang itu kan banyak petani, banyak itu. Banyak ada ternak, ada kuda juga. Mungkin untuk sahabat Mas yang muda-muda ini yang nggak tahu, mungkin seperti game Harvest Moon mungkin ya. Harvest Moon. Iya toh. Mas generasi sekarang Heyday itu ya. Heyday. Iya, anak-anakku dulu sering main itu. Sekarang putuku udah mulai main. Ini tanamannya apa yang diambil ini? Kayak gitu kan dulu gambaran Hambalang itu kan luas itu. Tapi Pak Derajat ini juga selain masalah pengadaannya dari mana ini kan soal program susu gratis, makan siang gratis ini dipertanyakan adalah anggarannya gitu. Apalagi kita tahu Pak Prabowo juga punya banyak proyek yang bisa tanda kutip mungkin ambisius gitu ya, alutsista lalu juga IKN gitu ya kan biaya tidak sedikit juga. Itu bagaimana strategi supaya memastikan APBN kita nanti tidak defisit atau bisa balance gitu? Iya. Makanya kemarin saya terpaksa harus beda pandangan dengan senior saya Bang Faisal. Dia mengatakan bahwa utang kita akan meledak. Enggak. Karena apa? Karena kita jadi sekarang kita mengidentifikasi beberapa sumber-sumber penerimaan yang selama ini nggak terkumpulkan. Itu ada, ya. Ada beberapa. Saya nggak bebas untuk mengatakan semuanya, tapi yang sudah saya share di publik berkali-kali itu 2, saya share di sini juga ya. Yang pertama itu adalah kasus-kasus yang sudah ingkrah. Ingkrah itu artinya sudah selesai di MA udah membuat keputusan, belum dieksekusi. Negara sudah menang, sehingga pihak yang berlawanan dengan negara harus bayar. Nah itu waktu itu angkanya tuh 90 triliun lebih. Sekarang saya nggak tahu karena saya belum dengar ada pengembalian, mungkin lebih tinggi, saya nggak tahu. Nah itu waktu itu kita coba satu kegiatan khusus, operasi khusus, dalam waktu 30 menit 400 miliar tertarik, orangnya akhirnya ya udah siap Pak kami bayar. Nah, jadi tapi memang untuk melakukan operasi itu harus tertata rapi ininya ya. Jadi ada persyaratan yang nggak bisa saya share di publik. Dan jadi itu satu sumber. Kemudian ada sumber lain, itu ada satu peraturan yang kalau satu kalimatnya itu dirubah sedikit ya, itu 116,4 triliun bisa dilepas. Memang harus dimasukkan melalui obligasi infrastruktur atau apa gitu ya, yang nggak harus masuk ke negara, nggak harus masuk ke APBN, bisa ke BUMN. Itu duitnya bisa dipakai untuk bangun IKN. Gitu. 116,4 triliun dan itu lebih cepat. Jadi ada 2 quick wins yang ini bukan yang terbesar. Saya bisa share karena saya sudah dapat
SIS, surat izin sharing. Oh, tadi SIS, nih SIS. SIS. Berarti yang lain belum keluar nih izinnya nih ya Pak ya. Jadi Ada dua bisa itu. saya sharing karena memang nggak terlalu sensitif ya, nggak terlalu sensitif. Jadi ya itu contohnya. Dan yang saya sampaikan ini bukan omon-omon, ini Memang ini ada. Ini dari waktu saya bertugas di satu lembaga negara. Ya. Di situ saya melihat, oh kaget-kaget saya. Dan diomongkan juga oleh Pak Mahfud Ya. sebagai kan beliau Menko, pasti beliau mendapatkan informasi lebih lengkap dari saya. Beliau mengatakan kan kasus-kasus ingkrah bisa Ya. dikejar. Jadi ini 2 sumber itu bukan sumber yang paling besar. Ada lagi 3 sumber yang konvensional itu lebih besar angkanya, dan 1 sumber yang non konvensional lebih besar lagi dari 3 sumber ini. Nah, ya mudah-mudahan nanti pada saatnya mungkin di masa transisi atau apa, atau mungkin juga nanti kalau Pak Jokowi memutuskan itu akan dijalankan, karena untuk menjalankan itu memang ada syarat-syarat tertentu yang nggak begitu saja langsung keluar. iya. Syarat-syarat tertentu ini harus terpenuhi. Oke. Intinya sih, atau mungkin yang bisa saya sharing itu banyak illegal ekonomi, aktivitas ekonomi ilegal di masyarakat kita. Nah, aktivitas ekonomi ilegal itu kan bukan hanya melanggar hukum, tapi dia juga nggak bayar kontribusi ke negara, nggak bayar pajak, nggak bayar cukai, nggak bayar apa-apa. Nah itu kalau itu bisa di-handle, itu duit yang bakal masuk besar. Oke. Kita beralih lagi nih Pak, salah satu program juga Pak Prabowo ini bukan janji, malah sudah dikerjakan ya, sudah dilakukan ketika jadi Menhan adalah food estate. Ini food estate juga banyak dikritik gitu ya, karena dianggap tidak berhasil, ditanam apa, keluar panennya apa gitu. Ini seperti apa penjelasan dari timnya Pak Prabowo bahwa program ini tuh layak untuk dilanjutkan begitu? Oke. Aku boleh minum dulu? Boleh, saya malah udah habis ini. Kacau lu. Bocor. Aduh, bocor banget. Kuliah ekonomi udah, peternakan udah, nih pertanian sekarang. Pertanian. Oke. Begini, food estate itu kenapa tidak cepat perkembangannya? Itu karena memang anggarannya yang di Kemenhan itu belum turun. Oh iya teman. Belum. Jadi Pak Prabowo memang ditugaskan untuk mengkoordinasikan itu. Oke. Ya. Cuman anggaran yang dipakai itu sekarang adalah dari Kementerian Pertanian dan PUPR. Karena Untuk infrastrukturnya. bangun. Dan itu masih kecil. Kenapa belum turun? Karena memang ada satu peraturan yang masih harus diproses, diselesaikan. Nah, makanya ketika Pak Mahfud waktu itu mengkritisi, mengatakan food estate ini gagal, peraturan ini diprosesnya di kantor Kemenko. Oh, iya. Jadi makanya saya langsung kritik beliau kan. Jadi ada satu dan maksudnya bukan berarti kantor Kemenko membuat macet, enggak. Karena memang prosesnya perlu waktu. Jadi kantor Kemenko juga cepat memprosesnya. Tapi poinnya adalah kantor Kemenko itu mengetahui tentang ini, ada masalah yang memang harus diselesaikan dulu. Nah, kalau masalah ini udah selesai, baru anggaran bisa turun. Karena kalau enggak nanti jadi menyalahi. Nah, jadi itu yang membuat belum bisa cepat ya. Kemudian yang kedua, food estate ini kan dilakukan bukan di tanah yang subur kayak di Jawa. Kita lempar benih aja udah langsung tumbuh. Jadi kalau tanah nggak subur ini kita nggak bisa sekali 2 kali, perlu beberapa kali. Kemudian habis itu tanahnya diolah, dibero, habis itu bahan organiknya ditanam untuk jadi pupuk di dalam segala macam lah, perlu banyak. Sehingga memang ini harus continue. Pertanyaannya adalah kalau kita nggak punya food estate, lalu cara menaikkan produksi pangan dengan signifikan apa? Menaikkan produksi pertanian, produksi pangan, itu rumusnya kan perkalian 2 variabel. Luas panen dikali dengan produktivitas per hektar. Produktivitas per hektar tergantung pada tentu pola tanam, teknologi segala macam yang perlu riset. Ya, harus dilakukan, tapi agak lebih panjang. Luas panen, tanah subur di Jawa makin berkurang. Ya kan, dikonversi. Yang ada tanah yang kurang subur. Luas panen kan tergantung kondisi tanah, pola tanam juga, tergantung luas tanamnya. Sehingga ya mau nggak mau kita harus menambah luas tanamnya. Nah, nambah luas tanam di mana? Di Jawa ya, orang mungkin bisa bilang
city farming, tapi kan nggak Udah besar banyak juga, ya, Pak. Iya. kan? Nah, jadi yang mau nggak mau ya ada tanah yang agak luas di Kalimantan, bukan tanah hutan, ya mau nggak mau itu yang harus ditanam di situ. Karena tanahnya nggak sesubur Jawa, ya otomatis memang harus ada teknologi tersendiri, harus apa macam-macam lah banyak. Zaman Pak Harto dulu kita berhasil pertanian, ada Bimas, itu kan prosesnya juga panjang, ya kan, bahwa perlu berapa tahun. Jadi ini harus kita jalankan. Jadi food estate itu keniscayaan buat kita, harus kita jalankan. Kalau kita ingin kecukupan pangan kita, ya ketahanan pangan kita itu semakin kuat, produksi pangan harus kita naikkan. Nah, Pak Prabowo punya program singkong, tebu segala macam. Nah, itu tentu akan banyak ditanam. Dan sekarang ditanam singkong kan lumayan bagus di sana. Nah, tapi ya ngukur food estate dengan baru berapa bulan, anggarannya belum turun, tanahnya belum banyak itu saya rasa ya lebih banyak politisnya daripada pertaniannya. Gitu. Kalau dari hitungan Tech and Sri memang butuh waktu berapa lama untuk sampai akhirnya bisa dikatakan food estate ini menghasilkan gitu? Karena lahannya gabut gitu loh. Iya kan lahannya harus ini kan keasamannya harus diperbaiki, kemudian banyaklah proses-prosesnya itu. Tapi ya karena kita bertani di tempat yang nggak subur ya mau nggak mau prosesnya lebih panjang. Kalau di Jawa kan nanam bisa langsung cepat gitu ya. Tapi tetap tanah-tanah di Jawa tetap harus dimanfaatkan ya. Makanya ada beberapa program yang tadi itu yang menjadi off taker supaya harga itu jadi lebih stabil. Dan sekarang ini petani kita itu makin tua. Ya, banyak anak muda yang tidak mau jadi petani. Ya. Nah, itu harus kita balik ya supaya pertanian itu menjadi sesuatu yang seksi bergengsi juga ya. Dan sekarang udah mulai banyak di sekitar Jawa Barat itu banyak sekali tokoh-tokoh yang tanam duren. Saya juga punya kebun nanam alpukat di sana. Oke. Ini terakhir nih Pak, terkait food estate ini kan salah satu yang menjadi counter dari salah satu paslon Pak Anies adalah bahwa mengatakan bahwa food estate ini tidak menguntungkan petani begitu, hanya jadi penonton petaninya. Dan dia menawarkan sebuah gagasan yang namanya kontrak farming itu ya. Itu kalau dari Tekan gimana tuh Pak? Ya kalau kontrak dengan petani kan udah dilakukan oleh Bulog. Oke. Yang dilakukan DKI itu kan dia kontrak untuk membeli dari tempat lain kan. Tapi itu kan udah dilakukan oleh kantor-kantor Dolog setempat gitu. Jadi kalau modelnya sih sudah berjalan, cuman mungkin fairness-nya harus diperbaiki. Ya kan kadang kadar airnya petani makanya kadang malas jual itu karena kadar airnya dimainkan oleh oknum. Ya kan kalau gabah itu kan kalau kadar airnya dimainkan kan harganya beda gitu ya. Kemudian juga tata niaganya masih kepanjangan ya. Kemudian juga pasca panennya ya. Kalau itu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau konsep kontrak farmingnya udah dijalankan di pelosok Indonesia. Nah, jadi ya bukan sesuatu yang baru terobosan. Oke. Lagi nih Bung Tatang. Nah, ini kita melihat ke depan nih sekarang nih. Terakhir ini guys, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bisik-bisik kelamaan bisik-bisik tidak diterima selama tidak muncul di layar ya. Jadi ini jelang debat keempat. Ini gimana ini Mas Derajat? Ini Gibran bakalan tampil bahas isu lingkungan, SDA, pangan, energi. Kira-kira ada kejutan lagi nggak? Karena pas debat kedua itu kan kayak cukup memukau lah, bukan memukau, bikin orang di luar ekspektasi lah. Gimana? Iya kalau waktu debat yang kedua kemarin itu kan Mas Gibran kan masih diremehkan kan, disamsulkan. El Samsul. Apa itu sih? El Samsul, El Slepet, El mensengnya rakan. Jadi macam-macam lah ya. Dan tapi di salah satu Kompas Group juga, di podcast juga saya sampaikan, jangan remehkan Mas Gibran. Waktu itu tanggal 8 Desember. Jangan remehkan, Anda akan kecelik dan Mas Gibran akan bikin kejutan. Saya waktu itu sampaikan.
Nah, cuman karena waktu itu ekspektasinya itu disamsulkan itu tadi, orang begitu lihat ini terkaget kan. Tapi kalau sekarang kan orang udah tahu, weh ternyata Gibran hebat nih dia debatnya. Nah, itu jadi unsur kejutannya sudah Berkurang ya. ya berkurang. Tapi ya penguasaan materi Mas Gibran sangat bagus. Gitu. Jadi ya cawapres sebelah ya kalau cuman bisa omon-omon doang ya, ya bakal lewat lagi gitu loh. Kan Mas Gibran menguasai materinya dengan sangat bagus. Nah, bakal lewat lagi. kemarin tuh ada info yang mungkin saya dapatkan juga Mas. Katanya Mas Gibran ini dalam persiapan debat itu latihannya cukup panjang dan ini di bawah asuhan Mr. Bahlil, itu benar atau enggak? Ya lah, coachnya itu Mr. Bahlil. Head coach ya. Ya namanya ini kabar-kabar burung yang mesti dikonfirmasi, itu benar nggak itu Mas Derajat? Saya nggak lihat ada burung. Ya itu gimana itu Mas? Kita benar ya, nggak Mas? Saya nggak membantah tapi juga nggak mengiyakan. Cuman saya bisa bilang adinda saya Bahlil ini adalah salah satu menteri terdekat dengan Pak Jokowi. Jadi tentu ya Pak Jokowi akan menitipkan kepada menteri-menteri terdekat beliau. Nah Ya, kalau yang buat debat besok kira-kira Apa yang dipersiapkan itu? atau siapa mentornya yang paling utama itu Mas? Ya mentornya tim. Oh, Ada tim itu ya. tim. Nah, siapa koordinatornya ya nggak usah disebut lah. Belum ada surat izin ya surat. Oke. Apalagi sepertinya sudah habis. Susah ini kalau media itu nggak ada. Kayaknya sudah ya itu. Itu apa tadi Mas? SGIE sekarang apa nih? Kalau kemarin kejutannya SGIE sekarang apa nih? Nggak ada kan? Nggak ya, Mas? KPU kan kalau ada singkatan harus Nggak disebutkan. boleh. Nah, harus disebutkan. Ya. Oke. Gitu. Wah, mantap. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu semua ya. Episode Everybody. ngegas dengan Mas Derajat ini ya. Jadi tadi ada kuliah apa aja Tan? Hah? Ada kuliah apa ya? Politik, ekonomi, terus kemudian membentuk lahan, Ya, susu, produksi iya. susu. Oke, ujian tanggal Sesepuh ini. Susu tadi udah banyak loh. tanggal 21 ujian ya. Siap. Mas Derajat terima kasih banyak Terima sudah kasih, Mas. hadir di kantor kompas.com dan semoga sukses dengan semua yang diperjuangkan dan tetap ngegas lah ya. Yes. Ya, Tetap ngegas. Itu sahabat kompas.com bersama dia dengan Mas Derajat Wibowo. Saksikan Gaspol edisi setelah saya Berikutnya. Tatang Guru toh. Saya Ardhito Ramadan. Tetap ngegas dan tetap nampol. Pol.